middle of from the middle of April until now, which is the 10th of June. So it's actually been less than 2 months. And I've had 6 sessions of the program. So after several sessions, the pain is lighter. I mean, I felt relief from the pain from heaviness. So, and that's about it so far. Thank you. Saya aku sudah bisa masih ada, tapi setelah ditambah air sehat, saya sudah tidak ada yang bisa lagi. Sampai hari ini saya Tuhan saya sudah mampu saya baikkan saya tidak seperti ini. Itu yang saya dapatkan selama 2 bulan. Saya akan teruskan terapi ini. Jadi saya yakin bersama Ayo Sehat, saya sehat. 3 kunci utama sehat adalah bersyukur, berpikir positif, dan melupakan masa lalu. Mari peduli kesehatan bersama Ayo Sehat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahabari dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Sehat. Dan pemirsa, di awal tadi Anda sudah melihat bagaimana testimoni dari pasien Ayo Sehat dan juga proses terapi yang dilakukan di Ayo Sehat ini menggunakan metode metaterapi dan gelombang frekuensi. Lalu seperti apa sih sebenarnya metode metaterapi di Ayo Sehat ini dapat memberikan solusi kesembuhan kepada Anda? Dan saat ini saya sudah berada di studio bersama dengan Bapak Hendra C. Bastian selaku CEO dari Ayo Sehat. Ya. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Baik, perjalanan tadi bagaimana ke sini, Pak? Ya, lumayan lancar. Lancar ya, lancar. Pak ya? Oke, ya. Oke, baik Pak. Hari ini kita akan membahas tentang terapi Ayo Sehat. Nah, sebenarnya Ayo Sehat ini sendiri sudah didirikan sejak berapa lama dan berlokasi di mana sekarang, Pak? Sebenarnya Ayo Sehat ini kita sudah awali di tahun 2019 kira-kira di bulan Juli. Oke. Tapi waktu itu kita masih jemput bola. Nah, tepat pada Januari 2020 kita baru mulai launching. Dan sekarang kita lokasi untuk terapisnya yang terpusat ada di Landmark. Jadi di Landmark di lantai UG 03 depannya Transmart. Nah, di situ kita pos kliniknya. Oke, Surabaya ya, Pak ya? Surabaya. Betul. Sudah ada berapa tenaga penerapis di sana, Pak? Saat ini dengan saya mungkin sekitar 3 orang lah. 3 orang. Ya. Oke, lalu bagaimana dari kunci utama dari Ayo Sehat ini? Apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya konsepnya sehat itu adalah cuma 3. Satu, yang paling utama adalah selalu bersyukur. Ya loh. Yang kedua adalah kita harus selalu berpikir secara positif atau positive thinking. Nah, yang ketiga ini agak susah. Mungkin para pemirsa semua atau para teman-teman yang melihat di acara ini juga merasakan yang sama, yaitu melupakan masa lalu. Wah, itu paling susah. Itu susah paling susah karena di situ banyak kenangan, terus memori yang jelek atau yang bagus. Kalau yang bagus nggak apa-apa, tapi kalau yang jelek, nah itu yang susah. Itu yang mengakibatkan kita secara organ tubuh kita itu pasti ada yang depresi tanpa kita sadari. Nah, itu yang menyebabkan kita nggak sehat jadinya. Oke, berarti pengaruh juga ke pikiran gitu, Pak ya. Sangat pengaruh sekali, Pak ya, antara pikiran dengan penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh diri. Iya, betul. Oke, lalu apa sebenarnya, Pak, Bapak ini mendirikan Ayo Sehat? Apa visi dan misi dari Ayo Sehat? Baik. Yang utama dalam kondisi saat ini dari sisi kemanusiaan adalah saya kepingin semua itu sehat, Mbak. Sehat dan tidak ribet, tidak rumit, juga tidak mahal, ya. Sehingga hampir bisa dikatakan harapan saya adalah semua masyarakat bisa sehat bersama. Dan yang penting lagi bisa membantu dari tim medis agar dengan adanya kita ini bisa kolaborasi, bisa membantu supaya kesehatan kita itu selalu terjaga dengan baik. Kan Mbak juga seneng kan kalau melihat semua sudah smile, senyum bahwa ternyata kita sudah bisa melalui pandemi ini bersama. Betul. Iya kan? Iya. Nah, itu visi misi yang paling utama.
Itu Mbak. Oke. Lalu tadi di video di awal ini kan kita juga melihat bersama ada proses terapi yang menggunakan metode metaterapi. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak metode metaterapi ini bisa memberikan kesembuhan kepada pasien? Oke. Nah, inti utamanya metodenya adalah begini. Organ utama kita kan adalah di otak, yang dia yang melakukan fungsi kontrol ke semua organ tubuh, baik yang mulai kegiatan kita yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Nah, metaterapi ini adalah sebuah tools untuk bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi di dalam seluruh tubuh kita sampai pada posisi sel. Jadi seolah-olah begini, tubuh kita itu jika sakit dan semua sakit ataupun merasa stres ataupun terganggu, itu biasanya itu akan menimbulkan vibrasi. Vibrasi itu getaran frekuensi. Nah, getaran frekuensi ini yang dibaca oleh alat ini melalui gelombang otak. Jadi di dalam otak itu catatannya untuk masalah yang ada di dalam tubuh itu semuanya sudah rapi ada gitu. Itu yang dieksekusi oleh atau diakses oleh alat ini, sehingga dari situ itu tahu, oh organ di sini itu ada problem dibandingkan dengan database yang ada. Ini ternyata tidak benar nih, melewati batas, berarti harus dilakukan perbaikan. Nah, setelah semua dikumpulkan, maka diambil satu analisa bahwa di organ ini ada masalah, misalkan radang gitu. Sudah berapa lama radangnya dan tingkat kematangan dari penyakit ini sudah sampai level berapa, apakah yang paling tinggi atau baru mulai berubah dan sebagainya. Nah, itu semua diambil kemudian divisualisasi oleh aplikasi yang ada di komputer ya. Dari aplikasi itu maka timbul hasilnya adalah pasien ini umur sekian, golongan darah ini, ya, kemudian di situ tertulis bahwa di pankreasnya ada apa sesuai dengan keluhannya. Nah, setelah itu nextnya adalah terapinya sendiri, terapinya metaterapi. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa di dalam tubuh kita pasti setiap organ itu akan mengeluarkan vibrasi atau getaran frekuensi. Nah, getaran frekuensi itu ada yang cenderung berpola ke arah negatif, ada yang cenderung berpola ke positif. Nah, keseimbangan itu yang akan dikoreksi oleh alat ini melalui aplikasi. Sehingga yang salah tadi dibetulkan, ya, kemudian dilakukan perbaikan melalui otak lagi, yaitu namanya metaterapi. Setelah dilakukan berkali-kali, otak dipengaruhi untuk merubah sendiri. Ya, jadi boleh dibilang ini adalah suatu cara untuk self-healing lebih banyak supaya tubuh itu memperbaiki dirinya sendiri. Itu kira-kira. Berarti menyeimbangkan antara energi yang positif dan yang negatif, begitu Pak? Bukan energinya, tapi putaran gelombang, putaran sinyal ininya, vibrasinya. Vibrasi. Jadi vibrasi. Jadi bukan energi positif atau negatifnya, bukan ya. Putaran vibrasinya. Jadi kalau vibrasi tubuh kita banyak berputar ke sini, ternyata kalau dari catatan kita putaran yang terlalu banyak ke kanan itu tadi itu tidak benar. Itu menandakan bahwa tubuh itu tidak sehat. Maka harus diputar balik ke arah kiri sampai dia seimbang. Nah, itu yang dilakukan oleh terapinya. Metaterapi. Jadi sekali lagi bukan energinya loh ya, vibrasinya yang diperbaiki. Menyeimbangkan vibrasi ya. Baik. Untuk layanan klinik dari Ayo Sehat di mana Pak? Saat ini yang ada klinik-klinik kita dan partner kita ada satu di Surabaya, pusatnya tadi yang saya sebutkan tadi di Landmark, di situ kumpul kita. Terus mitra kita ya bisa di Dharma TV kan? Bagus sekali. Pemirsa juga bisa melakukan pendaftaran yang ingin mengikuti terapi di Ayo Sehat ini, boleh daftar di Dharma TV seperti itu. Betul. Nah, nanti kita akan bikin jadwal, schedule, kalau nggak salah kita 1 minggu sekali ya. Nah, kita lakukan nanti setiap hari Jumat. Nah, silakan nanti pemirsa bisa daftar di Dharma TV melalui nomor yang nanti diberikan ya. Betul. Lalu alurnya bagaimana? Nah, kita alur layanan klinik seperti ini. Jadi seperti tadi yang pasien pertama yang tadi testimoni adalah datang, dia memberikan info pada terapis atau praktisioner keluhannya.
Nah, keluhannya tadi beliau keluhannya tidak bisa tidur sama lambung. Ya. Artinya GERD atau gas lambung yang terjadi. Kemudian kita lakukan pre-diagnosa menggunakan aplikasi. Nah, dari situ akan ketahuan kira-kira nanti yang mau kita periksa organnya itu ini gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan scanning. Ya kan? Setelah kita lakukan scanning baru nanti ketemu, oh hasilnya adalah setelah dicocokkan dengan database yang ada di aplikasi, oh ternyata dia ada keluhan penyakitnya ini. Nah, kita nanti bukan konsultasi tapi diskusikan dengan si pasien seperti ini keadaannya, apa benar yang dirasa seperti itu gejala klinisnya. Setelah confirm bahwa oh iya betul itu yang kita rasakan atau yang dirasakan, maka kita lakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Ya tadi di terapi. Jadi dari list tadi yang sudah ada, ketahuan kalau vibrasinya salah atau tidak seimbang, maka kita langsung lakukan keseimbangan. Kira-kira begitu. Oke. Berarti alurnya juga sudah sangat jelas sekali ya pemirsa. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Anda tetap harus menyaksikan Ayo Sehat karena sesaat lagi Ayo Sehat akan segera kembali. Tubuh manusia merupakan kumpulan energi. Saat ini telah hadir alat menangkap pancaran energi dengan kemampuan membaca vibrasi pada setiap organ. Ayo Sehat berdiri sejak Desember 2019. Saat ini, Ayo Sehat telah terlegalisasi secara hukum. Ada sertifikasi untuk device dan softwarenya. Ayo Sehat menggunakan metode metaterapi dan gelombang frekuensi suara atau lebih dikenal dengan Cukup dengan Rp250.000 per transaksi, Anda mendapatkan cek holistik dan gelombang suara, juga cek kesehatan lainnya, seperti tiroid, jantung, stroke, lambung, sel darah, stres, dan masih banyak lagi. Segera daftarkan diri Anda di Dama TV, Jalan Ciliwung 57E Malang, atau menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ayo Sehat. Saya informasikan kembali bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti terapi Ayo Sehat, Anda bisa mendaftarkan diri Anda ke Dama TV di Jalan Ciliwung 57E Malang atau menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda pada hari dan jam kerja. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Hendra. Pak Hendra, terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini yang masih melanda, apakah bisa dari Ayo Sehat ini memberikan atau meningkatkan imun daya tubuh seseorang? Ya, baik. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini sudah berjalan hampir setahun, Mbak ya. Jadi dari sisi analisa kami melihat bahwa memang faktor utama saat ini adalah imun. Imun itu jangan sampai turun. Nah, kalau imun itu turun, pasti akan bermasalah. Jadi akan memudahkan untuk si virus tadi untuk lebih kuat gitu loh, lebih kuat energinya. Nah, dari sini kalau Ayo Sehat itu kira-kira saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau ada pasien datang ke klinik kita, klinik di Dama TV, terus dilakukan pemeriksaan. Nah, yang kita utamakan adalah itu 4 item ini pertama. Karena apa? COVID itu pada dasarnya atau pandemi ini atau virus inilah ya, virus COVID ini, itu pada dasarnya dia akan masuk melalui saluran pernapasan, ya kan, saluran pernapasan. Kemudian dari saluran pernapasan itu nanti baru dia berkembang, mengembangkan dirinya sebanyak mungkin sehingga dia akan menyerang saluran pernapasan dalam hal ini sekitar paru-paru dan sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai berkembang, nggak cuma itu, sudah mau ke pencernaan juga, mulai ke darah dan sebagainya. Maka kita fokus di sini. Jadi yang paling utama dari saluran pernapasan, kemudian sistem pencernaannya juga kita harus
harus perbaiki. Kalau ada yang jelek ya kita perbaiki. Terus fungsi ginjal, hati, dan jantung itu biasanya komorbid. Jadi penyakit penyerta itu pun juga ikut kita harus concern ya untuk dibalik. Nah, yang terakhir ini yang pengendalian stres, gitu ya. Dan tujuannya adalah kalau semua keempat-empatnya kita bisa perbaiki, kita berharap peningkatan kekebalan tubuh. Nah, di dalam Ayo Sehat, ukuran daripada energi diwakili dengan optimal dispersion ini. Ya, OD-nya harus di atas 1,2. Kalau masih di bawah 1,2, ya itu kita harus naikkan. Kalau di bawah sekali semakin mendekati 0, maka semakin jelek. Ya, berarti tubuh itu stres, organ yang ini stres. Nah, bentuknya seperti ini, ya kan? Kalau ini kita sudah bisa lakukan itu, maka kita akan sudah menjadi sehat dan kita mampu menghadapi COVID. Kira-kira begitu ya. Berarti bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan atau imun tubuh seseorang, gitu, Pak ya. Lalu bisakah terapi ini dilakukan sendiri di rumah? Nah, gimana nih Pak? Karena kan biasanya pemirsa inginnya yang praktis, gitu ya. Ya, pertanyaan yang cukup membuat saya bingung jawabnya. Kalau saya bilang boleh di rumah semua, lah nanti yang ke Dharma TV siapa? Bisa. Jadi intinya kita di dalam Ayo Sehat ini ada 2 metode yang dijalankan. Satu, metode pengobatan melalui metaterapi, yaitu dengan radiasi sinar atau gelombang foton yang untuk membaca di data yang ada di dalam otak kita. Yang kedua adalah menggunakan gelombang suara. Artinya yang maksud saya frekuensi yang kita gunakan adalah dasarnya adalah frekuensi Riff. Riff itu diciptakan oleh Dr. Riff sudah sejak udah lama sih, 1950-an atau berapa gitu. Dan itu banyak digunakan di IPB di Rusia. Untuk apa? Untuk frekuensi penyembuhan. Dan sekarang kan berkembang sudah di yang terakhir itu yang salah satu profesor doktor yang cukup terkenal dan dipakai seluruh dunia namanya Clark Huda. Nah, salah satu metode frekuensinya itu digunakan oleh Ayo Sehat. Di sini, jadi pasien cukup hanya register aja di web Ayo Sehat, kemudian istilahnya itu menyewa frekuensi pengobatan itu per bulan, ya, satu frekuensi. Nanti dilihat sendiri lah, saya nggak buka harga di sini, tapi dilihat sendiri nanti ya. Tapi intinya adalah dengan kemudahan ini diharapkan supaya si calon pasien tadi jika sudah mengetahui apa sih sakitnya, dan itu sudah juga dikonsulkan dengan dokter terkait, boleh menggunakan ini sebagai salah satu media e-medicine atau pengobatan elektronika yang mendampingi dari kegiatan medis, gitu. Jadi makanya ini bisa dilakukan secara mandiri. Tapi jika diperlukan, saya kepingin mengukur sebenarnya imunku sudah cukup sudah cukup baik, tidak harus datang ke klinik untuk dicek. Nah, kembali lagi melakukan seperti ini. Itu Mbak. Ya, datang ke kliniknya di Dharma TV saja, gitu ya Pak ya. Untuk wilayah Malang bisa. Biar dekat. Betul, biar dekat. Anda bisa mendaftarkan diri juga di Dharma TV. Silakan main ke Dharma TV. Bisa juga call dulu, nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Baik Pak, kita lanjut lagi. Saya penasaran, ini sebenarnya penyakit apa saja sih Pak yang bisa disembuhkan lewat Ayo Sehat ini? Pada dasarnya Ayo Sehat itu hampir bisa semua, ya, mulai dari penyakit yang diawali dengan gejala psikis maupun non psikis, ya, dan penyakit-penyakit yang degeneratif atau istilahnya penyakit tua seperti tekanan darah tinggi, terus osteoporosis, kemudian Parkinson, terus kemudian hal-hal yang terkait dengan penyakit penuaan ya, degeneratif, terus ada autoimun, ada penyakit menular akut seperti ya sekarang ini yang terjadi ya, kemudian ada yang rematik sendi, terus yang paling utama sebenarnya Mbak, di Ayo Sehat ini, di metode ini yang paling sangat membantu ya, itu adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di otak. Artinya dari stres, kemudian timbul misalkan seperti stroke, terus kemudian timbul lagi misalkan seperti kejang itu ya, terus ada selain itu juga ada yang keterbelakangan. Bisa ya Pak ya? Bisa, anak-anak kecil itu juga ada
kita juga sudah coba, ada beberapa anak kecil yang kita coba seperti itu, ternyata bisa lebih membaik. Satu lagi Mbak, kita juga ada sekarang dalam proses ini ya, pasien anak umurnya hampir 3 tahun sekarang, 2-3 tahun. Dia adalah pasien anak yang terkena penyakit hidrosefalus. Oh, yang kepalanya Ya, besar, kepala ya. besar. Nah, sekarang anak ini lagi menunggu masa rekonstruksi tulang otaknya. Tapi secara prinsip dia sudah mulai bisa melakukan beberapa gerakan yang tadinya tidak bisa. Gitu. Hanya menggunakan terapi ini. Oke, ya. Berarti terapi Ayo Sehat ini juga bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit secara psikis juga. Seperti itu Pak ya, karena memang kembali juga ke yang namanya pikiran juga bisa menimbulkan Ya, gitu Pak ya. ya. Oke, baik. Bapak, lalu apakah di Ayo Sehat ini bisa dikolaborasikan juga dengan pemeriksaan medis ke rumah sakit seperti itu? Oh. Bagaimana? Itu yang boleh dibilang menurut saya sih sangat bisa, karena kita ini sebenarnya adalah kalau makanan sehat itu suplemennya, yang inti kan pasti yang dari medis. Nah, kita suplemen untuk membantu supaya percepatan, sehingga ya bagi pasien yang sudah berkonsultasi atau sudah menjalani konsultasi dengan dokter terkait atau medis terkait ataupun tindakan medis, nggak masalah. Ini sangat membantu, dan dengan cara ini pun sebenarnya tidak ada resiko loh Mbak. Tidak ada resiko, maksudnya begini, tidak ada efek samping yang membahayakan. Oke, Karena nggak ada hanya efek sampingnya frekuensi. ya, Pak, ya? Tidak ada, boleh dibilang nggak ada. Oke, tidak Ya. ada efek sampingnya ya Pak ya. Ya. Oke, lalu untuk di terapi ini, apakah pasien ini ketika diterapi langsung bisa sembuh atau harus melalui beberapa kali proses terapi? Ya, karena kita menggunakan terapi model seperti ini, itu adalah terapi untuk mempengaruhi tubuh supaya self healing. Maka yang dibutuhkan pasti waktu Mbak. Nggak mungkin kalau misalkan persisnya tiap tubuh manusia ya itu mempunyai respon yang berbeda. Ada yang bisa cepat berasa, ada yang tidak bisa, ada yang lama, dan ada yang perlu penyesuaian. Sehingga boleh dibilang rata-rata pengobatan melalui metaterapi ini yang sifatnya berat, degeneratif, itu bisa sekitar 6-10 minggu, dengan catatan harus rutin untuk di terapi. Minimal 1 minggu 30 menit lah. Oh, 1 minggu 30 menit Ya, gitu Pak minimal ya. Berarti memang tidak bisa langsung sekali terapi langsung sembuh seperti itu Pak ya. Nah, Oke. biasanya setiap pasien kita arahkan supaya dia juga konsumsi herbal. Jadi herbal yang atau juga konsumsi dengan dikonsultasi dengan medis supaya jalan bareng. Tapi biasanya kalau dengan herbal yang pengalaman kami juga lebih cepat membantu akhirnya. Jadi ada pasien yang contohnya misalnya ada pasien yang dia mengenai penyakit yang saya tahu ya, kebetulan penyakitnya adalah seperti ini, kejang, demensia akut. Nah, itu kita lakukan terapi. Kalau hanya dengan terapi ini mungkin dalam 4-5 kali belum berasa. Tapi dengan dibantu dengan herbal yang sifatnya untuk mereaksi sel otaknya, ternyata cepat. Biasanya rata-rata 1 bulan itu sudah berasa bedanya. Gitu. Oke, ya, baik Pak. Lalu Kak, adakah contoh hasil pemeriksaan dari medis yang ada di pasien ini dengan di Ayo Sehat MRI-nya seperti apa? Oke. Baik, saya coba perlihatkan slide-nya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi yang di sebelah ini adalah salah satu contoh hasil dari MRI. Itu ada pasiennya, saya tutup ya. Pasien D, usianya 57, dia mengalami neurofibromatosis, artinya di dalam otaknya ada sesuatu. Nah, ini dilihat dari sini ada bright spot. Di sisi yang lain kita melakukan analisa dengan menggunakan NLS, non-linear system. Titik yang ada hitamnya dan yang coklatnya juga mewakili ini fibromatosis dari si pasien itu. Jadi boleh dibilang dari MRI maupun NLS mempunyai analisa yang hampir sama. Hampir sama. Jadi bayangkan kalau ini bisa dikolaborasi akan menjadi lebih baik lagi hasilnya. Betul, ke pemeriksaan ke rumah sakit ya iya, medis, lalu di sini juga dikolaborasikan juga. Oke. Ya, baik Pak. Lalu pengobatan Ayo Sehat ini kan menggunakan energi. Bagaimana dengan leveling dari energi itu sendiri? Oke.
Saya sebenarnya dari tadi mau cerita itu, Oke. kebetulan belum masuk ke sana malah saya cerita. Ya, Makanya ya. tadi saya sampaikan seperti gambar-gambar ini kan jadi bingung. Ini sebenarnya apa sih, gambar kuning, oranye, pink, coklat, Berarti hitam. hubungannya dengan leveling energi gitu Pak ya? Nah Oke. ini. Nah Ya. ini adalah salah satu sketsa yang kita ambil dari aplikasi. Di sini kan kelihatan gambar yang apa, warna ini yang merah menuju ke bawah, ini pink menuju ke atas. Kemudian ada yang coklat, ada yang kuning yang ini, ada yang coklat hitam ini. Nah ini levelingnya. Kalau yang ini adalah biasanya kalau level 1 ini harusnya kita harus cek lebih dalam, karena yang satu ini tidak terukur, artinya posisi itu tidak terukur, ada sesuatu lah ya. Nah yang dinyatakan sehat itu targetnya adalah ini, 2 lebih banyak 2 bagus, 3 dan 4 ini masih oke. 5 itu sudah mulai posisi yang seperti ini posisi sudah mulai ada posisi akut namanya. Apalagi yang hitam ini, itu kronis, level yang paling jelek. Jadi kalau di dalam pembagian ini tingkat penyakit itu ya, kalau level energinya sudah di 5, berarti di daerah sana itu atau sel terkait itu mulai mengalami perubahan ke arah yang jelek. Oh, oke. Ya. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi target kita nanti kalau kita mau menterapi organ seseorang itu harus ini 2, 3, 4. Oke. Itu minimal. Ya. Berarti kalau ini terjadi, berarti energinya cukup, dan kalau energi cukup maka problem somatik di daerah itu tidak akan terjadi. Oke. Konsepnya itu. Ya. Ya. Baik. Lalu Pak, bagaimana? Apakah di Ayo Sehat ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi bahwa pasien ini terjangkit virus corona seperti itu yang sekarang lagi pandemi seperti Oke, apa, Pak? baik. Di Ayo Sehat ini pada bulan Maret, April Maret, tepatnya tahun 2020 lalu, itu sudah dapat update dari prinsipal yang isinya adalah ditambah dengan analisa untuk virus corona. Basisnya adalah corona yang ada di Wuhan. Tapi menurut saya, setiap bakteri ataupun virus itu selalu mempunyai frekuensi yang tetap sama. Jadi meskipun virus itu muncul di mana-mana, tapi virus ya just virus, pasti frekuensinya tetap, sehingga kita ngambil frekuensi yang di yang di Wuhan itu sama sebenarnya dengan itu. Jadi bisa digunakan. Bisa ya. Bisa, sehingga kita sudah mencoba sih seperti ini. Jadi kita melakukan ceknya adalah di paru-paru. Kan yang utama di paru-paru, sebenarnya paru-paru, esofagus, terus kemudian pleura, kemudian yang ada di tisunya ini, sama yang di ini di sinus sendiri di daerah hidung. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau sudah kita cek COVID, ukuran OD-nya 1,513, artinya resikonya rendah. Jadi batasannya adalah angka 0 sampai 0,349 itu adalah resiko tinggi. Ya, di atas itu semakin tinggi semakin rendah semakin baik. Oke, Ya. Oke, berarti bisa digunakan untuk mendeteksi pasien corona, gitu Pak ya. Bisa. Oke, baik Pak, sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Ya. Karena memang waktu juga yang sudah mepet ini Pak. Dari tadi penjelasan kita, saya penasaran dengan apakah memang semua peralatan-peralatan ini sudah mendapatkan sertifikasi alat dan izin yang resmi. Seperti itu. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa alat ini, gelombang frekuensi ini tidak ada pengaruh apapun terhadap human ya atau manusia. Jadi comply, jadi istilahnya itu benar-benar dengan informasi medis ya, artinya dengan medis itu tidak membahayakan manusia. Nah, kita ada sertifikasinya. Kalau untuk peralatan dari SILAB, untuk aplikasi dari itu ECM. Jadi baik dari peralatan maupun dari aplikasi sudah ada sertifikasi bahwa ini aman buat manusia. Aman. Jadi cocok dengan standar medis. Ini ada standar medis. Jadi oke. Iya. Ya. Kemudian kalau dari sisi perusahaan saya sendiri, kita adalah salah satu sebagai PT Dika Data Sekurindo adalah salah satu penyelenggara sistem elektronika farmasi. Jadi ini termasuk elektronika farmasi. Dan ini saya juga ikut training di Hong Kong waktu itu sebagai practitioner-nya ini.
Nah, ini udah juga ada Oke, baik. sertifikasi. Ya, Oke. berarti memang tidak perlu diragukan lagi ya, Siap, pemirsa. ya, ya. Sertifikasi dan izin resminya juga sudah ada seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, informasikan bagi pemirsa yang ingin mendaftarkan untuk terapi di Ayo Sehat ini, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di Dama TV, Jalan Ciliwung 57E dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda pada hari dan jam kerja. Baik, terima kasih sekali Pak Hendra untuk informasi yang bisa diberikan kepada pemirsa, tentunya sangat bermanfaat sekali karena kita semua ingin tetap selalu sehat walaupun di masa pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Hendra. Baik pemirsa, saya Gisela Tahabari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.